Perkenalkan, nama saya Dabogus Karyata Terapayasa dengan NIM 251510123. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proyek persiapan UAS akhir saya yang bernama SIMH atau Sistem Informasi Mahasiswa dengan mengimplementasikan OOP, MVC, dan DAO pattern. Gambaran umum proyek saya ini menggunakan bahasa Java dengan versi JDK 17+, IDE, Apache Deepbit, database menggunakan MySQL dengan nama DB, nilai mahasiswa, arsitektur MVC plus DAO pattern. Prinsip yang digunakan di proyek ini ada encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Arsitektur MVC plus DAO di proyek saya ini: view, login, dashboard, from mahasiswa, from dosen, from mata kuliah, from KRS. Lanjutnya ada controller, mahasiswa controller, dosen controller, KRS controller, dan mata kuliah controller. Selanjutnya di bagian DAO atau data access object, mahasiswa DAO, dosen DAO, KRS DAO, mata kuliah DAO, dan user DAO. Terakhir ada model, person mahasiswa, dosen, mata kuliah, KRS model, dan user. Selanjutnya ada arsitektur MVC plus DAO. Yang file pertama yang kita lihat ini adalah koneksi Java di paket util. File ini bertugas mengelola koneksi ke database MySQL. Ketiga konstanta URL, user, dan password dideklarasikan sebagai private static final. Ini prinsip encapsulation sekaligus good practice agar konfigurasi tidak bisa berubah dari luar kelas. Metode get connection bersifat statik sehingga bisa dipanggil langsung tanpa instansiasi objek. Cukup dengan koneksi get connection. Selanjutnya ada person, adalah parent class atau superclass yang menjadi fondasi dari hierarki OOP ini. Field ID card dan name dideklarasikan sebagai protect agar dapat diwariskan dan diakses langsung oleh child class tanpa melalui getter, namun tetap tidak bisa diakses dari luar hierarki class. Ini adalah penerapan encapsulation. Lanjutnya di slide 6, dosen adalah child class yang extends person. Disinilah salah satu pilar OP, yaitu inheritance, yang terlihat jelas pada bagian ini. Kata kunci extend person menyatakan bahwa dosen adalah turunan dari person, mewarisi file name dan ID card. Super nib nama memanggil konstruktor parent class untuk menginisialisasi field yang diwariskan. Ini adalah cara yang benar dalam inheritance. Selanjutnya ada override to string, adalah implementasi polymorphism, metode yang sama. To string dari objek didefinisikan ulang sesuai kebutuhan dosen sehingga nama dosen langsung muncul di J combo box tanpa konversi manual. Selanjutnya di slide 7, KRS model menyimpan data KRS sekaligus memiliki logik untuk menghitung nilai akhir dan grade. Ini yang membedakannya dari sekedar data holder. Formula hitung nilai akhir menggunakan bobot sikap 20%, UTS 35%, dan UAS 45%. Metode ini diletakkan di model karena kalkulasi nilai adalah tanggung jawab dari entitas KRS itu sendiri. Selanjutnya ada DAO atau Data Access Object. Data Access Object ini kelas yang bertugas satu hal saja, berkomunikasi dengan database. Tidak ada validasi di sini, tidak ada tampilan, hanya query SQL prepare statement dengan tanda tanya sebagai placeholder. Ini mencegah SQL injection. Nilai tidak pernah langsung digabungkan ke string SQL.
Try with resources, memastikan koneksi dan prepare statement selalu ditutup, otomatis setelah digunakan mencegah memory leak. Terakhir ada logger log digunakan untuk mencatat error ke log sistem, bukan sekedar sistem output LN. Selanjutnya di slide 9 ada metode get by page, menerapkan metode pagination menggunakan limit dan offset pada SQL. Kalkulasi offset ini memastikan halaman 1 dimulai dari baris 0, halaman 2 dari baris 5, dan seterusnya sesuai page size yang ditetapkan di view. Selanjutnya ada KRS DAO memiliki beberapa fitur menarik yang perlu dijelaskan. Pertama, terdapat konstanta base query yang menyimpan SQL join antar 4 tabel. Query ini menggabungkan data dari tabel KRS, mahasiswa, mata kuliah, dan dosen sekaligus. Sehingga dalam satu query kita mendapatkan informasi lengkap termasuk nama mahasiswa, nama mata kuliah, dan nama dosen pengampu. Slide yang ke-11. Kedua, terdapat private helper method map result set yang bertugas mengkonversi satu baris result set menjadi satu objek KRS model. Metode ini hanya dipakai dalam kelas KRS DAO sendiri dan dipanggil berulang dari getAll maupun getByPage. Ini adalah penerapan try atau don't repeat yourself agar kode mapping tidak ditulis dua kali. Selanjutnya ada controller. Adalah lapisan tengah yang menghubungkan view dengan DAO. Tugasnya bukan hanya menuliskan data, tetapi memvalidasi input sebelum data menyentuh database. Ada dua lapis validasi di sini. Pertama, memastikan tidak ada field yang kosong. Kedua, memastikan name minimal 8 karakter. Jika salah satu gagal, metode langsung mengembalikan false tanpa menyentuh database sama sekali. View kemudian menampilkan pesan error yang sesuai kepada pengguna. Selanjutnya di bagian bawah ada metode get total halaman. Mengkalkulasi jumlah halaman untuk pagination digunakan agar jika total data tidak habis dibagi page size, halaman terakhir tetap terhitung. Misalnya 11 data dengan page size 5 menghasilkan 3 halaman bukan 2. Yang terakhir ada KRS controller. Memiliki validasi yang paling kompleks karena melibatkan validasi range nilai. Validasi ini memastikan 3 hal. Pertama, memastikan mahasiswa dan mata kuliah sudah dipilih dengan benar, ID lebih dari 0. Kedua, semester tidak boleh kosong. Ketiga, seluruh nilai berada dalam rentang yang valid, yaitu 0 hingga 100. Ini adalah logik murni yang paling tepat ditempatkan di controller, bukan di DAO maupun di view. KRS controller juga menjadi koordinator antar DAO. Di dalamnya terdapat instansi dari ketiga DAO sekaligus, KRS DAO, mahasiswa DAO, dan mata kuliah DAO. Selanjutnya ada demo aplikasi SIMH atau Sistem Informasi Mahasiswa. Baik semuanya, saya akan memulaikan demonstrasi aplikasi SIMH saya ini. Sini adalah tampilan login, kan langsung login saja. Nah, setelah kalian login, kalian akan dialihkan ke halaman dashboard. Di sini ada file, keluar, data, mahasiswa, dosen mata kuliah, dan yang terakhir ada KRS mahasiswa. Dan saya akan mencoba yang di mahasiswa dulu, di form mahasiswa. Jadi saya akan menambahkan namanya. Ini dia sistem informasi art. Ini bisa ditambahkan. Sini juga ada fitur namanya pagination. Sini juga ada fitur search. Jadi kita akan bakal coba. Kita bakal cari yang namanya tadi Rian siapa?
Rian Saputra. Sini, sistem informasi. Oke, next kita ada dosen, from dosen. Sini saya akan bakal nyontohin nama saya saja biar cepat. Oke, kita tambahkan saja. Sini ada nama saya. Selanjutnya kita ada di mata kuliah. Sini sudah tersambung dengan database yang kita buat sebelumnya di dosen. Ini ada nama saya. Mungkin ini saya bakal ngisi yang sesuai di e-learning. Bakal bedain. Sini data berhasil ditambahkan. Dan saya bakal update menjadi 3 saja. Asal data berhasil diupdate. Oke, selanjutnya ada KRS. Sini saya bakal contohin yang saya buat tadi, namanya Rian Saputra. Sistem informasi. Sini basis data. Nama saya semester 3. Sini saya bakal contohin SKS 90 10 59. Ini bakal grade B. Mungkin ya kita tambahkan. Jadi kita bisa melihat data yang kita input tadi. Selanjutnya saya akan mencoba mengecek database yang kita telah buat tadi ya. Sini dosen. Sini data yang tadi saya input dengan nama saya sendiri. Selanjutnya ada di KRS. Sini yang kita input tadi. Ini ada mahasiswa. Ini ada mata kuliah. Ini bisa admin, bisa 23. Oke, selanjutnya ada di sini ada diagram kelas. Diagram kelas. Dosen pada NIM, mahasiswa ada NIM, mata kuliah ada ID dosen, kode MK. Sini KRS ada ID mahasiswa di mata kuliah. User cuman ada username dan primary. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa mengakses GitHub saya, github.com/Rizky Project Persiapan UAS OOP Artadawayasa. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya.